Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun yang berada di perantauan atau yang di luar Pasaman Barat. Hari ini kita undang Bapak Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Kadis Koperasi UKM, yaitu Bapak Haji Dr. Andus Rafan, Master Manajemen. Di kesempatan ini tentu ada yang perlu kita bagi atau kita sampaikan ke masyarakat kita, bahwasanya sekarang sedang tren bantuan Presiden terhadap UMKM. Pasaman Barat juga ikut memproses itu, yang satmingkalnya di pemerintah daerah adalah Dinas Koperasi UMKM. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore Pak Kadis. Pak Kadis, Ya, buka maskernya. Masyarakat kita dengan terlalu banyaknya bantuan-bantuan ini Pak Kadis, yang di dinas sosial ada bantuan, di nagari ada bantuan, pemerintah daerah bantuan. Apa spesifiknya bantuan yang Pak Kadis ini UMKM ini? Atau maksudnya bagaimana bentuk, apa yang dimaksud dengan bantuan ini, membedakan bantuan ini dengan bantuan yang lainnya? Silakan Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis Kominfo. Jadi ada bantuan yang ada di Dinas Koperasi UMKM itu namanya BPUM. BPUM itu singkatan dari Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau Banpres Usaha Mikro. Jadi yang akan dibantu ini adalah usaha-usaha kecil, UMKM yang ada di daerah seluruh Indonesia ini ya, yang kira-kira karena situasi sekarang kita pandemi COVID-19, jadi anggap oleh pemerintah perlu dibantu. Karena bagaimanapun kalau kenyataan kita lihat kan begitu juga. Jika omsetnya mulai menurun dikarenakan pandemi ini, makanya dibantulah dengan Banpres Produktif Usaha Produktif ini. Yang UMKM ini yang bagaimana nih? Yang sudah punya kedai toko atau bagaimana bentuknya? Yang UMKM ini ya, yang sasarannya ini ya, orang-orang yang misalnya jualan sate, bisa juga jualan makanan, jualan harian, jualan berarti yang modalnya itu tidak sampai 5 juta lah ya putar-putarannya ya. Yang apa namanya, jualan yang kaki lima bisa, ya. Kaki lima. Syarat-syaratnya apa tuh Pak Kadis? Syarat untuk mendapatkan UMKM BPUM ini ada yang pertama itu orang yang punya NIK Pak. Mempunyai NIK. NIK yang pertama nih. NIK dulu pertama. Nomor induk kependudukan. Itu tentu warga negara Indonesia ada. Iya. Dengan NIK berarti dia warga negara Indonesia. Ya, betul. Kemudian dia memiliki usaha mikro. Usaha mikro, usaha yang tadi. Yang usaha yang tadi. Ya. Kemudian bukan ASN. Bukan berarti TNI. ASN, TNI, Polri tidak dapat. Jadi bukan ASN, bukan TNI, bukan Polri, bukan pegawai BUMN dan BUMD. Sebenarnya kan ASN ini kena dampak juga Pak Kadis. Tapi tidak dapat ya Pak Kadis ya. Ya berarti istilahnya bukan ASN, bukan TNI, Polri dan aparat negara lainnya. Iya betul. Ya. Kemudian tidak sedang menerima kredit, ya tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari KUR. Berarti di luar KUR. Ya, di luar. Kalau dia punya pinjaman KUR atau pinjaman usaha atau pinjaman yang lain yang dari bank, ya tidak bisa. Walaupun bank swasta, ya tidak bisa. Tidak bisa. Berarti yang betul-betul kecil sekali itu Pak ya. Ya, yang orang ini kalau dia punya rekening ya, punya rekening tabungan, rekeningnya harus di bawah 2 juta. Maksimal 2 juta. Isinya? Ya. Kalau yang punya tabungan 2,5 juta tidak bisa dapat. Yang jadi 5 itu. Prosedurnya gimana tuh Pak? Prosedurnya jadi masing-masing mereka ini ya mengusulkan, ya pengusulnya ini Pak Kadis bisa, BRI bisa mengusulkan ya. Berarti pintunya ada BRI. Di BRI ada, BRI bisa. Kemudian Bank BNI juga bisa. Bank BNI juga bisa. Kemudian lembaga koperasi yang ada. Lembaga koperasi yang bisa ada. juga. KUD. Bisa. Terus
terus melalui ini PNPM bisa juga. PMP juga bisa. Terus melalui dinas koperasi. Berarti masing-masing mereka bisa mengusulkan ke pusat. Iya. Berarti masing-masing mereka itu badan-badan usaha atau bank yang tadi itu punya aplikasinya. Punya aplikasi. Berarti pintu masuknya bisa banyak. Bisa banyak, termasuk dinas koperasi. Termasuk salah satunya dinas koperasi. Nah, kalau ini dinas koperasi gimana pelaksanaannya Pak? Apakah kalau dinas mereka koperasi perorangan? kita begini, syarat-syaratnya itu yang pertama pemohon melampirkan KTP-nya, fotokopi KTP-nya, kemudian fotokopi kartu keluarga, terus foto usahanya. Dia berfoto di tempat usahanya itu. Oh, sekarang kan gampang HP gampang bisa foto. Foto, kemudian ada belangko surat pernyataan yang kita siapkan. Surat pernyataan bahwasanya usaha tadi adalah usaha dia sendiri. Oh, benar adanya dan itu dia sendiri. Dia yang menjamin bahwasanya datanya itu benar. Nah, itu surat pernyataannya. Kalau seandainya nanti datanya itu keliru, data RKSA itu kan berarti dialah yang berbohong. Akan dikembalikan lagi. Iya. Kan kita dari dinas koperasi. Ya. Kemudian kalau dia punya rekening, lampirkan juga fotokopi rekeningnya. Ya. Terus nomor HP. Untuk bisa dihubungi. Ya. Berarti persyaratan itu berlaku di dinas koperasi, berlaku juga di BRI, di BNI, sama dengan yang lain. Ya, sama. Sama yang lain, sama diajukan. Ya. Berarti dia mengajukan ke dinas koperasi, sendiri-sendiri mereka menghadap, atau bisa melalui organik, misalnya dari wali negari, camat ke sini, atau bisa melalui kelompok-kelompok kelompok tani, apa bisa itu Pak? Melalui kelompok bisa sendiri Pak, sendiri langsung ke kantor koperasi bisa, sendiri melalui dorong bisa, wali negari bisa, kelompoknya bisa juga. Nah, pokoknya kalau persyaratannya itu lengkap semuanya, kita terima dinas koperasi, kemudian nanti tugas kita selanjutnya adalah mengentrikannya. Kita entrikan. Jadi mereka sudah terima, kita seleksi dulu sesuai dengan persyaratan. Iya. Kemudian kita entry. Iya, kita entry untuk disampaikan ke Kementerian Koperasi. Berarti tanggung jawab dinas koperasi hanya sampai di situ. Hanya sampai situ. Koreksi tidak ikut. Menentukan siapa yang bakal menerima tidak ikut. Nanti siapa yang dapat atau siapa yang menerima itu, ya itu sepenuhnya verifikasinya di pusat. Dan kita pun tidak tahu siapa yang dapat tuh, karena nanti yang bersangkutan yang mendapat itu akan dapat SMS notifikasi dari BRI. Sekarang kita yang mengajukan melewat kantor Bapak. Ya. Sampai saat ini sudah berapa masyarakat kita yang mengajukan Pak? Kita sudah mengirimkan sebanyak 17.000 Pak, 17.000 lebih. 17.000 lebih. Yang mereka UMKM. Iya. Dan sekarang masih berlangsung. Ya, karena kemarin ini kan ada pula kita dapat informasi bahwasanya akan diperpanjang sampai November. Iya. Oleh karena itu kita terima juga usulan masyarakat paling lambat bulan Oktober ini, karena kita butuh waktu untuk mengentrikan itu Pak. Iya. Jadi kalau kita terima juga sampai November, kapan kita mengentrikan lagi? Setelah kita ukur di kantor, paling tinggi kemampuan kita mengentri itu sekitar 600 satu hari. 600 orang, 700 orang satu hari Pak. Satu hari? Iya, sekarang sudah kumpul Pak, udah hampir pula 7.000 di kantor kita sekarang. Berarti yang sudah kita entry tuh mulai bulan kita mulai Oktober kemarin. Cuma di masyarakat sekarang Pak, sebagian masih mengusulkan, sebagian sudah menerima. Gimana sih? Ini rancu di masyarakat ini Pak. Ini saya udah terima nih, ini baru mengusulkan ya. Ada pula yang tidak terima-terima, namanya lolos. Jadi begini Pak ya. Jadi BPUM ini diluncurkan dulu tanggal 24 Agustus 2020. Waktu itu kebetulan kami ya dari kantor koperasi diundang oleh BRI Sepangpat ini untuk mengikuti acara virtual launchingnya itu melalui televisi. Tanggal 24 Agustus. Waktu itu setelah itu kita menerima lagi
menerima permohonan. permohonan. Hmm. Jadi tanggal 24 Agustus itu Lautu Launching itu sudah ada yang menerima, Pak. Sudah ada yang Sudah ada yang menerima tuh 1 juta orang se-Indonesia. se-Indonesia. Itu. Berarti Pasaman Barat sudah ada yang menerima waktu itu. Ada juga. Ada juga yang beberapa sudah orang, menerima. tapi itu adalah orang-orang yang diusulkan oleh BRI. Oh gitu. Oh yang masuk dari pintu Masuk BRI dari tadi. BRI. Ya, Setelah ya. itu barulah pula kita menerima Di Pemda. di sini di Di koperasi. koperasi. Nah, kita Pak waktu itu begitu terkumpul 5.000 kita entrikan. Jadi mana yang sudah ada kita entrikan langsung. Jadi mana yang Jadi entry-nya ini bukan kita tunggu sekali banyak dulu, enggak. mana yang ada masuk dulu. Mana ada masuk kita dulu. masukkan. Mungkin itulah makanya terjadi apa namanya ini bertahap-tahap siapa yang mendapat. Mana yang duluan masuk datanya itu duluan pada dapat. Nah sekarang kan ada di masyarakat nih Pak. Namanya tidak nama dia, tapi SMS-nya ke HP dia. Oh iya. Nick-nya nick dia. Iya. Bagaimana tuh Pak? Apakah nick-nya jadi dasarnya atau nama yang di dalam apa itu? Oh itu. Itu begini Pak, kebetulan kita dapat kasus seperti itu ya. Hmm. Banyak juga yang datang ke kantor kita atau yang menyampaikan keluhan seperti itu ya. Karena kita istilahnya kewenangan kita itu hanya sampai mengusulkan saja. Setelah itu kita tidak tahu lagi. Kita cobalah berkoordinasi dengan BRI. Oh iya. Datang kita ke sana. Jadi menurut hasil pertemuan kita dengan BRI itu, kalau ada yang terjadi seperti itu, dilaporkan ke BRI. Dilaporkan ke BRI. Nanti BRI akan melaporkan ke BRI pusat. Iya. Selanjutnya akan dilaporkan ke Kementerian Koperasi. Kita tunggu dulu. Apanya? Verifikasi selanjutnya. Ada yang terjadi seperti itu. Ya kan Memang ada namanya dan nama dia. Ya, memang ada. Cuma nick-nya dia punya. Iya, betul. HP-nya ke HP dia, Betul. SMS-nya. Betul. Berarti itu disampaikan ke BRI. Ini yang kita ini Pak, kita di samping COVID, sekarang kita juga sedang pilkada. Iya. Ini rawan. Isu-isu di masyarakat Pak, jujur, isu-isu di masyarakat mengatakan bahwasanya bantuan presiden ini dijadikan alat untuk salah satu kandidat mengeraup suara. Apakah itu benar tuh Pak? Tentang benar tidaknya Pak ya, susah juga saya Nah, yang di menjawabnya. Bapak dulu, Bapak menerima. Kalau di koperasi ya, Apakah ada Bapak menerima? Oh, harus temui Sianu. enggak. Kalau kita di koperasi kan sudah saya jelaskan tadi, kita menerima orang itu datang, kemudian kita entrikan. Ada yang melalui jorong, yang terkanya, ada yang melalui negarinya, ada yang melalui kelompok tadi, ada yang perorangan kantor kan kita terima. Jadi bantuannya jelas bantuan presiden kan. Iya. Nah, jadi kalau ada pula misalnya di lapangan berkembang itu adalah bantuan-bantuan dari calon-calon tertentu, saya pikir ya nggak benar lah. Tidak benar. Tidak benar Pak. Tidak benar. Iya, Tapi kalau ada orang yang menunggangi sebenarnya itu tidak ranah kita lagi. Ya. Artinya di dinas kita tidak ada berbau-bau seperti itu. Ya. Siapapun yang datang, mau berkelompok, mau perorangan, syarat cukup, tidak perlu ada embel-embel Tidak perlu, Pak. bisikan telepon atau dari kandidat Ya, lain gitu tidak Pak ya. Tidak ada hubungannya dengan pilkada ya. Tidak ada. Artinya siapa yang sudah lengkap syarat dipastikan dientrikan. Ya. Ini Dapat dan tidak dapatnya tidak ada kewenangan dinas koperasi. Tidak ada, Pak, ya. Jadi begini Pak, kita kan kenapa kita terima orang yang datang perorangan? Kenapa pula kita terima kelompok? Kadang-kadang mereka ada bawa permohonan ada 10 orang. Ya. Daripada dia datang 10 orang, diutusnya kawannya satu, hemat dia bayar. Ya. Jadi gitu lah. Jadi dari air bangis Iya. datang kemari. Ya. Kalau dia 10 datang kemari, Iya. melayani susah juga. Enggak. Biaya masyarakat juga tinggi. Makanya kita terima sepanjang datanya benar. Datanya benar. Cukup lengkap syaratnya kita. Tidak ada iming-iming dengan masalah calon ya. Tidak ada. Karena bantuan ini bantuan pusat, bukan Bantuan pusat, ya. calon kan gitu Ya. Pak ya. Apa kira-kira yang perlu ditambahkan lagi Pak tentang masalah bantuan ini? Yang masyarakat kita ingin boleh tahu gitu. Ya, yang pertama
Kalau menurut saya yang untuk harus dipahami oleh masyarakat yang pertama bantuan ini adalah bantuan presiden Ya. untuk membantu usaha mikro dalam situasi pandemi COVID ini Ya. supaya mereka tidak kolap lah, tidak mati untuk bantuan modal lah supaya mereka masih bisa tetap melanjutkan usahanya. Ya. Kemudian untuk mendapatkan bantuan ini tidak susah. Hanya menyampaikan fotokopi KTP, Ya. fotokopi KK, kemudian foto usahanya, surat pernyataan bahwa itu memang benar-benar usaha dia. Tidak perlu survei. Tidak perlu survei. Ya. Serahkan ke dinas koperasi, kita usulkan. Kita entrikan. Ya. Oh, keluar tidak keluar, itu memang urusan di pusat. Kewenangannya di pusat lah kita lagi. Itu saya pikir itu Pak kata kuncinya. Baiklah Pak Kadis, Ya. saya rasa dengan penjelasan itu mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan ini. Nah, waktunya masih ada kan sampai akhir bulan November. Ada waktunya Pak sebenarnya sampai minggu pertama November ini. Minggu pertama November ini. Nah, dan kemudian kalau terjadi kekeliruan administrasi, silakan koordinasi ke BRI. Seperti contoh tadi ada NIK-nya NIK dia, HP-nya HP dia, tapi namanya nama dia. Maka proses selanjutnya BRI. Makasih Pak Kadis, kita rasa cukup. Baiklah masyarakat Pasaman Barat yang berada di Pasaman Barat maupun berada di luar, pembicaraan kita tentang UKM kita rasa cukup. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan tentang teknis bantuan UKM ini, silakan Bapak Ibu semua berkoordinasi ke Dinas Koperasi dan juga ke BRI dan juga kepada tempat-tempat yang diberikan mandat untuk pemerintah menerima administrasi bantuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.